rangkaiannya disusun secara berderet tanpa adanya percabangan. Dalam rangkaian jenis ini, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang satunya akan padam. Arus listrik yang mengalir di kedua lampu mempunyai besar yang sama. Rangkaian listrik seri memiliki beberapa kelebihan, yaitu lebih praktis, dapat diatur secara manual atau secara otomatis, cocok digunakan untuk kepentingan umum karena lebih stabil dalam menghantarkan listrik, memiliki rancangan yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dibuat, tidak memerlukan terlalu banyak komponen. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun sejajar atau berderet sehingga terbentuknya percabangan. Pada rangkaian listrik paralel, jika salah satu lampu padam atau putus, lampu lain akan tetap menyala. Lampu yang dihasilkan sama terang dan disusun secara sejajar atau bercabang. Kelebihan dari rangkaian listrik paralel yaitu, jika salah satu lampu padam atau putus, lampu yang lainnya akan tetap menyala. Rangkaian listrik paralel lebih hemat energi. Setiap beban listrik mendapatkan beban yang sama dengan yang lain. Kekurangan dari rangkaian listrik paralel yaitu membutuhkan banyak kabel, sehingga biaya pembuatan listrik menjadi lebih mahal. Rangkaian paralel lebih rumit. Kerugian tegangan yang lebih besar. Lebih sulit dalam menemukan kerusakan, karena harus melakukan pengecekan satu persatu. Dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik paralel adalah styrofoam sebagai alat, buah-buah baterai kecil sebagai sumber energinya, kabel sebagai penghantar listrik, 3 buah lampu kecil sebagai sumber cahaya, seklar untuk menyambung dan memutuskan aliran listrik. Cara untuk membuat rangkaian listrik paralel adalah siapkan kabel yang sudah dikupas bagian luarnya, lalu kita masukkan baterai pada tempatnya dan hubungkan baterai pada kabel. Hubungkan ketiga kabel sehingga berbentuknya percabangan. Sambungkan lampu di antara baterai dengan lampu dan seklar dengan lampu. Lalu tempelkan rangkaian di atas kardus dengan menggunakan lem tembak. Ya, saya Akila bagi Indonesia Industri dan Afrika. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian gabungan atau campuran. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik campuran? Dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, kelebihan, kekurangan, rumus, contoh soal, pembahasan, cara membuat, dan contoh rangkaian. Pengertiannya, rangkaian campuran atau gabungan adalah rangkaian listrik yang disusun dari gabungan dua jenis rangkaian listrik, yaitu seri dan paralel. Kombinasi dari dua jenis rangkaian listrik ini memiliki kelebihan dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh dua komponen penyusunan tersebut. Ketika menggunakan rangkaian campuran, maka Anda dapat menghindari rangkaian listrik yang kompleks. Hal ini berlaku baik dari segi desain maupun perhitungan, arus tegangan, dan juga hambatannya. Pada rangkaian campuran, apabila terjadi kesalahan instalasi, maka nantinya akan dapat mudah diketahui dan ditangani sedini mungkin. Kekurangan rangkaian campuran. Adapun kekurangan yang dimiliki sebagai berikut. Proses instalasi lumayan ribet karena ada kombinasi dari rangkaian listrik seri dan paralel, di mana kita harus membuat rangkaian listrik seri terlebih dahulu, lalu digabungkan dengan rangkaian listrik paralel. Butuh biaya yang lumayan banyak, boros listrik, dan memakan energi yang boros. Pada umumnya, rangkaian listrik campuran sering digunakan pada berbagai kepentingan, diantaranya digunakan untuk instalasi skala kecil seperti pemakaian rumah tangga, atau bahkan skala besar seperti keperluan produksi di industri. Jadi itu dia lebih kurang dari rangkaian listrik campuran. Kita lanjut bahas yang lain, yaitu contoh gambar dan contoh rangkaian gabungan. Contoh pertama, ini contoh keduanya. Kita lanjut dengan cara membuat rangkaian campuran. Pertama, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan, tentukan jumlah yang dibutuhkan. Kedua, susun baterai sesuai kutubnya. 3, buatlah rangkaian seri terlebih dahulu, lalu hubungkan pada stop kontaknya. Lalu buat rangkaian paralel sesuai jumlah lampu yang digunakan. Setelah itu perhatikan sambungan kabelnya. Setelah itu lakukan uji coba. Apabila penyusunan berhasil, maka indikasinya adalah lampu akan menyala.